mati guru-guru kita, Ustaz Sondang, Pak Imam, Nyak Lurah, Nyak Celai, dan Ketua. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat menemui beliau untuk mohon izin pamit pergi bersafar, Nabi selalu mendoakan para sahabat yang berangkat dengan berbagai macam doa. Tapi yang terpenting doa Nabi itu adalah 3. Berdoa agar Allah membekali orang-orang yang safar itu dengan takwa, zawadakallahu taqwa. Kemudian beliau memohonkan kepada Allah agar dosa-dosa yang terjadi sepanjang perjalanan dan kembali Allah ampunkan, ghafaralaka zambaka. Kemudian urusan apapun yang dikerjakan, perkara apapun yang dihadapi, agar Allah mudahkan wa yasrakal khaira. Semoga Allah memudahkan urusanmu. 3 hal begitu jo sekete pahami. Yang pertama, zawadakallahu taqwa, yang kita terjemahkan semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Dan kita tahu kan takwa itu bekal terbaik. Kapan, di mana saja, dan kemana saja. Ittaqillah itu makunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada, dan kemana saja engkau mengarah menuju. Bahkan disebutkan secara umum, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal terbaik itu takwa, maka berbekallah. Bahkan bekal untuk menuju perjalanan abadi, perjalanan panjang kita menuju akhirat adalah takwa. Begitu pentingnya takwa, sehingga beliau juga meminta ketakwaan itu dalam salat, tapaknya ketika sujud. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk dalam segala hal. Petunjuk yang belum minta tentu bukan petunjuk dalam artian hidayah, terbukanya hati untuk menerima kebenaran dan Islam, tidak. Tapi petunjuk dalam artian tuntunan, bimbingan, arahan dalam menempuh perjalanan hidup kita. Dan juga beliau memang at-tuqaan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, ketakwaan. Kalaulah beliau sendiri yang meminta itu kepada Allah, tentu kita sebagai umat beliau sangat lagi betul-betul meminta kepada Allah at-tuqa, ketakwaan itu. Bahwa ketakwaan itu kan intinya keterpeliharaan diri kita, terlindungi kita, terjaga kita, sehingga kita jadi aman. Sebab arti kata takwa itu kan sama, waqa. Waqa kan memelihara sesuatu, agar sesuatu itu jangan sampai menimpa atau terjadi hal yang jelek, yang buruk. Namanya kan waqa. Jadi kalau kita turunkan tasrifnya, ya waqa yaqi wiqayah. Dengan begitu berarti orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri, menjaga diri, terlindungi sehingga dia aman. Bagaimana kita supaya terpelihara, terjaga, terlindungi, jadi aman? Ya, laksanakan perintah Allah, hentikan larangnya, taati aturannya. Adiwailah oleh ulama definisi takwa itu kan imtithalu awamirih, melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabu, menjauhi dengan sungguh-sungguh
Kenapa sungguh-sungguh? Ya, larang itu tidak bisa kita jauhi kalau sekedar asal-asalan. Harus sungguh-sungguh. Ijtanaba bersungguh-sungguh, ada pendekatan. Bersungguh-sungguh menjauhi larangan Allah karena nafsu yang kita lawan dan setan yang kita hadapi. Makanya orang kalau tidak sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah itu asal-asalan tidak akan terjadi. Ini nama ijtinabu nawahi, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh dan mentaati aturan-aturannya. 3 itu takwa. Bisa kita simpulkan takwa itu dengan taat. Taat kepada perintah, taat kepada larangan, taat kepada aturan. Nah, kalau begini terpelihara orang. Hubungannya dengan Allah terpelihara, hubungan dengan sesama manusia terpelihara, dan juga dia terpelihara daripada siksa, azab, hukuman, sanksi, ukubat dunia, alam barzakh dan akhirat. Makanya beliau lepas sahabat dengan takwa. Zawadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Jadi berarti sepanjang jalan kita harus menjaga diri kita, memelihara diri kita, melindungi diri kita. Dengan cara apa? Kita haruslah dan tetap dalam koridor aturan Allah. Nah, makanya kita saling menasihati, kan, saling memberi, saling mengingatkan, itu penting. Maka menurut pendapat Amos, siapapun kita, dimanapun kita, kapan kita, dalam keadaan apapun kita harus ada yang mengingatkan kita untuk bertakwa. Syukur-syukur dalam setiap perjalanan kemanapun kita berjalan, ada seorang guru yang mendampingi kita, seorang alim, seorang yang tahu, atau kita sama-sama lah tahu. Kalau kita sama-sama tahu, tinggal mengingatkan saja. Penting kita takwa. Jadi kalau kita kapai kama, kalau ada takwa, tidak usah pai. Karena itu membuang modal, membuang waktu. Jangan-jangan dalam perjalanan kita itu nanti ada bahaya, ada celaka. Nabi melarang kita berkunjung ke daerah-daerah bencana maksiat, itu kan dalam rangka memelihara kita. Jangan kunjungi daerah maksiat, daerah bencana, daerah petaka. Sebab itu daerah yang sudah Allah murkai. Kecuali ke sana kita memang untuk mengambil iktibar. Untuk iktibar, fa'tabiru, mengambil pelajaran, kan. Ambil contoh kalau sudah, ambil tua pandang-pandang. Itulah Nabi meminta ketakwaan itu. Imulah mulai doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf, kehormatan diri kita. Afaf itu kan kehormatan diri. Orang yang pandai memelihara kehormatan diri, menjaga dirinya dengan tidak mengerjakan hal-hal yang bisa merusakkan, mengurangi kehormatan dirinya. Namanya al-afaf, orangnya afif. Kalau perempuan afifah. Wal ghina, ketidakbutuhan, ketidakberhajatan kepada makhluk. Bahasa orang itu kaya. Selagi orang masih menggantungkan kebutuhannya kepada makhluknya, miskin. Ghina itu bahasa kita tidak butuh. Lawannya fakir. Fakir butuh. Ya. Fakir orang yang berhajat. Ghina yang tidak berhajat. Sehingga Allah itu ghani, yang paling tidak berhajat, tidak butuh. Sesuatulah yang butuh, sesuatulah yang berhajat kepada Allah. Itu makanya kita fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kamu tuh sangat berhajat kepada Allah, sangat fakir. Jadi kita fakir kepada siapa? Kita fakir kepada Allah. Makin banyak orang bergantung, menghajatkan, membutuhkan orang lain, makin miskin dia. Makin tidak seberapa orang menyangkutkan, membutuhkan, mengharap orang lain, makin kaya dia. Makin banyak kehendak orang, makin miskin dia. Jadi yang paling miskin itu adalah orang yang paling kaya. Dia banyak membutuhkan orang-orang lain, menjaga rumahnya, menjadi baby sister, tukang iri waw-waw-wawnya, tukang buka pintu, makin banyak. Itu prinsip. Jadi yang kita paham itu kan takwa tadi. Jadi untuk itu
Kembali kita ingatkan, bekal yang diberi Nabi, doa itu paling berharga. Makanya kalau kita mau berangkat ke mana saja, temuilah orang alim. Bukan ahli ibadah. Ahli ibadah anda usah temui. Dia akan tinggi terus berawak. Ahli ibadah hanyalah menyemangati kita untuk beribadah, tapi dia tidak berilmu. Ahli ibadah itu biasanya orang dia membandingkan orang lain dengan dirinya orang lain. Makanya lebih tinggi alim daripada abid. Orang abid itu orang yang agak sering tidak peduli kepada orang lain. Temuilah alim. Kalau boleh Ustaz, boleh akses Ustaz lah. Ambo ke pai rasa barang sebentar Ustaz. Minta nasihat Ustaz. Nah, beliau nasihat ya. Minimal hati-hati di jalan jauh. Kau nampak bini orang yang calik, itu kan minimal. Bini buat saya bawa itu minimal. Itu mungkin bawa bini kan, supaya yang calik bini orang kan. Kami berdua lah menjalankan tugas kami sebaik-baiknya. Semoga yang lain ini. Jadi kan, orang alim penting. Di orang Minang lah ada bahasanya, kapai tampai bertanya, kapulang tampai berberito. Bertanya lagi kadang-kadang berito enggak leh. Dia lalu pulang, boleh hari di rumah. Itulah wayo. Ikulah wayo lah. Boleh hari di rumah. Nah, menampak balik alhamdulillah Ustaz. Kami lah tiba rumah balik selamat Ustaz. Balik mana-mana jalan, alhamdulillah je balik. Alhamdulillah je kami kan. Kapai tapi berito, kepulang sampai berito. Temulah alim. Agak jarang dilakukan orang gini, menemui orang alim, minta tausiah. Tidak usah disasaannya. Kalau tidak usah lah ke rumah, agi sekabah. WA, pesan. Yang penting kita minta nasihat, doanya. Kenapa kita penting menemui orang alim dan kawan-kawan? Supaya berdoa untuk awak. Tidak boleh minta doa. Minta doa tu kurang nilainya. Doa yang paling makbul tu doa bizahril ghaibi, doa yang diam-diam dia berdoa. Sahabat, kawan, konco-konco, apalagi guru pasti mendoakan kita. Cukup minta izin. Tak mungkin palurah nak ke menolak apa itu. Sebab boleh ketua awak kan. Palurah, melapor palurah, kami pagi sebentar palurah. Sekretariat saya palurah. Dia hati-hati sejalan je. Berikut air doanya dan diam. Hati lu boleh mendoa-doa daripada mendoa bini belum. Bawa bini beliau dekat beliau kan? Kadang-kadang barangkali itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi sepanjang jalan kita saling mengingatkanlah. Penting kita di mana berhenti, di mana singgah. Kalau singgah berhenti kita. Pentingnya kita. Semoga berfaedah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.